Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuri Putri Dupa, NIM I1A220026. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah hukum adat dan pengertian hukum adat. Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda adatrecht. Orang pertama yang menggunakan istilah adatrecht adalah Snoek Hooglandt. Beliau seorang ahli sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. Istilah tersebut yang kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis atau Bouchard Muhammad asas-asas hukum adat. Istilah adatrecht selanjutnya dalam berbagai literatur pada saat itu digunakan yang diartikan sebagai hukum adat. Kata istilah adat itu sendiri berasal dari pengertian bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pada umumnya, daerah di Indonesia dimaknai sebagai pengertian sesuatu atau perilaku yang dilakukan berulang yang diikuti oleh lainnya sehingga secara turun-temurun melakukan hal yang sama yang pada akhirnya mengikat dan ditaati. Menurut pengertian Hazairin, adat adalah istilah resapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu pengertian kaidah-kaidah adat berupa hukum kaidah-kaidah kesusilaan adat yang kebenarannya telah mendapat pengakuan oleh adat masyarakat tertentu. Van Vollenhoven dalam penelitiannya menemukan bahwa masyarakat Indonesia yang tersebar dari adat Aceh dan sampai Merauke sejak lama ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki aturan hidup yang mengatur, mengikat dan ditaati oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Aturan hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tersebut yang kemudian diperkenalkan dalam tulisan beliau Het Adatrecht van Nederlands Indie. Jadi, hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Hukum adat lebih banyak dikenal sebagai hukum tidak tertulis. Oce Salman rekonseptualisasi hukum adat kontemporer dan alumni. Dan hal ini dikarenakan hukum adat diliputi oleh pengertian semangat kekeluargaan di mana seorang tunduk dan mengabdi pada aturan masyarakat secara keseluruhan. Bahwa kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan individu jika dibandingkan dengan hukum adat, jelas perbedaannya. Hukum barat mengutamakan kepentingan individual, di mana penyelenggaraan hukum berpusat pada individu. Sementara hukum adat mengenal individu sebagai subjek yang bertujuan untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat. Hukum adat pada hakikatnya bertujuan mencapai keselarasan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Ini merupakan cerminan umum budaya masyarakat Indonesia. Dalam perilaku hidup masyarakat di Indonesia dikenal dengan konsep gotong royong, merupakan contoh bahwa kepentingan umum selalu didahulukan dari kepentingan individu. Pada hukum barat, tujuan utamanya adalah menjaga kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan jika terjadi pelanggaran atas kepentingan masyarakat. Pengertian Terhar dalam pidato Dies Natalis Res Hogeschool tahun 1937 mengatakan hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta-merta dan mengikat. Artinya, hukum adat yang berlaku itu hanyalah yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, dan pejabat-pejabat desa. Dengan demikian, hukum adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Tidak saja hakim, tetapi juga kepala adat dan petugas-petugas desa lainnya. Oleh karenanya,
Terhadap pendapatnya ini, Terhar dikenal dengan teorinya Besley-Singular atau teori keputusan, mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Artinya, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi. Selanjutnya, Hazairin memberikan pengertian tentang adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang ditaati dalam masyarakat tersebut. Namun menurut Pandij, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya, hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, berarti demikian banyak orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu, sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Menurut Pandij, hukum adat dan hukum kebiasaan itu memiliki perbedaan. Istilah adat yang berarti kebiasaan merupakan semua peraturan tentang tingkah laku yang dijalankan yang meliputi peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia. Pelanggaran terhadap norma memiliki akibat hukum atau sanksi. Inilah yang oleh Terher membedakan adat dan hukum adat. Karena bersanksi itulah sehingga dikatakan bahwa hukum adat terlibat pada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum atau teori Besley-Singular. Jika dibandingkan dengan negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, di mana hukum tidak tertulis atau common law menduduki tempat yang sangat penting selain undang-undang. Common law ini terdapat dalam keputusan-keputusan para hakim, karangan para ahli hukum, dan peraturan yang timbul dalam berbagai lingkaran masyarakat. Di negara-negara ini, hukum terwujud tidak hanya dalam undang-undang, melainkan keputusan hakim, jurisprudensi, pendapat ahli, dan juga di dalam masyarakat. Melainkan keputusan hakim. Di Inggris, hukum tertulis disebut statute law dan hukum yang tidak tertulis disebut common law atau judgment law. Hukum adat termasuk di dalam sistem hukum common law atau Zamanat Samosir Hukum Adat Indonesia 2013. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.